Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saat ini kami dari kelompok 13 Ekonomi Pangan dan Gizi akan menjelaskan mengenai materi Sistem Pangan dan Gizi. A. Pengertian sistem pangan dan gizi. Sistem pangan dan gizi adalah suatu rangkaian masukan, proses, dan keluaran sejak pangan masih dalam tahap produksi, berupa bahan produk primer maupun olahan, sampai dengan tahap akhir, yaitu pemanfaatannya dalam tubuh manusia yang diwujudkan oleh status gizi. B. Pendekatan sistem dalam pangan dan gizi. Pembangunan pangan dan gizi melibatkan banyak pelaku, meliputi berbagai aspek, dan mencangkup interaksi antar wilayah. Oleh sebab itu, pemantapan pembangunan pangan dan gizi hanya dapat diwujudkan melalui suatu kerjasama kolektif dari seluruh pihak yang terkait atau stakeholders, khususnya masyarakat produsen, pengolah, pemasar, dan konsumen pangan. C. Subsistem pangan dan gizi. Pertama, penyediaan pangan. Ketersediaan pangan merupakan kondisi penyediaan pangan yang mencangkup makanan dan minuman yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan, serta turunannya bagi penduduk suatu wilayah dalam suatu kurun tertentu. Penyediaan bahan pangan meliputi A. Produksi bahan pangan, B. Tingkat produksi, C. Dinamika industri, D. Pasca panen, E. Perdagangan bahan pangan, dan F. Teknologi pangan. 2. Distribusi pangan. Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat terjangkau kebutuhan pangannya dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Kelancaran distribusi sangat tergantung pada kondisi sarana transport bahan makanan seperti dalam dus, kaleng, karung, dan sebagainya. 3. Konsumsi pangan. Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu. Konsumsi pangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologis, psikologis, maupun sosial. 4. Utilisasi makanan. Subsistem gizi merupakan resultan dari subsistem sebelumnya. Subsistem ini dicerminkan oleh status gizi yang berkaitan dengan penyerapan dan penggunaan zat gizi oleh tubuh. Mulai proses pencernaan dalam tubuh, makanan dipecah menjadi zat gizi kemudian diserap ke dalam aliran darah yang mengangkutnya ke berbagai bagian tubuh. Kepentingan dan manfaat. 1. Kepala daerah. A. Menentukan daerah prioritas. B. Merumuskan tindakan pencegahan terhadap ancaman krisis pangan dan gizi. C. Mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien. D. Mengkoordinasikan program lintas sektor. Yang kedua, pengelolaan program. A. Penetapan lokasi dan sasaran. B. Menyusun kegiatan terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sektor. C. Proses pemantauan pelaksanaan. D. Melaksanakan kerjasama lintas sektor. E. Mengevaluasi pelaksanaan. 3. Masyarakat. Kemungkinan kejadian krisis pangan di masyarakat dapat dicegah. B. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga meningkat. C. Melindungi golongan rawan dari keadaan yang dapat memperburuk status gizi. Peran gizi dalam pembangunan nasional, regional, dan internasional. Yang pertama, pangan dan gizi sebagai kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, integrasi pangan dan gizi dalam pembangunan. Yang ketiga, integrasi pangan dan gizi dalam pembangunan pertanian. Yang keempat, stakeholders atau pangan dan gizi. Kompleksitas sistem pangan. Perilaku dasar dari loop ini adalah menghasilkan pertumbuhan. Terdapat juga loop yang bersifat menyempurnakan yang merupakan lawan dari R. Bila sistem terdapat loop B dan loop R dalam jumlah seimbang, resultanya dapat bersifat isolasi atau dalam jangka panjang dapat bersifat stagnan. 9 rekomendasi pangan berkelanjutan Indonesia. 1. Mengharus utamakan sistem pangan berkelanjutan Indonesia atau SPBI ke dalam kebijakan formal pemerintah. Yang kedua, mengoptimalisasi pemanfaatan plasma pangan lokal serta memastikan ketersediaan lahan dan perairan pangan. Yang ketiga, memastikan akses yang inklusif
atas lahan dan perairan pangan, termasuk hutan dan laut sebagai sumber bahan pangan. Yang keempat, mendayagunakan konsep produksi yang berkelanjutan pada pengambilan budidaya, pemprosesan dan pengolahan, penyimpanan dan pencadangan serta logistik dan distribusi pangan. Yang kelima, memastikan keragaman jenis produksi budidaya pangan pokok dan menjamin mutu dan kesehatannya. Yang keenam, pengembangan jaringan lumbung pangan berkearifan lokal. Yang ketujuh, memastikan terwujudnya harga pangan yang adil pada setiap rantal nilainya. Yang kedelapan, menjadikan konsumsi pangan yang bertanggung jawab sebagai top of mind dan gaya hidup bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, penerapan hierarki pengolahan, kehilangan dan limbah pangan secara konsisten pada setiap tahap daur hidup untuk mencegah dan meminimalkan jumlah kehilangan dan limbah pangan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfitri Diani Goma. Saya akan membacakan lanjutan materi dari teman saya. Mengharus utamakan pangan sehat beragam berbasis keluarga. Dalam konteks ini, pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK dan pos pelayanan terpadu atau posyandu perlu direvitalisasi dan diberdayakan untuk mempromosikan dan membentuk pola makan sehat dan beragam. Dalam konteks ini, peran perempuan menjadi sangat penting dan sentral, sehingga perlu dilibatkan secara aktif dan setara. Selanjutnya, proses perencanaan pada sistem pangan berkelanjutan. Tahap pertama dari proses perencanaan pangan adalah menetapkan sasaran status gizi dan kesehatan masyarakat. Proses-proses lainnya ditarik agar mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, sehingga setiap proses saling terkait dan saling berkesinambungan. Kesimpulannya, sistem pangan dan gizi adalah suatu rangkaian masukan, proses, dan keluaran sejak pangan masih dalam tahap produksi, berupa bahan produk primer maupun olahan, sampai dengan tahap akhir, yaitu pemanfaatannya dalam tubuh manusia yang diwujudkan oleh status gizi. Dalam sistem pangan dan gizi terdapat serangkaian penyediaan pangan, komponen atau subsistem, yaitu produksi, ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi, dan utilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.